Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini saya masih berada di Indonesia, tepatnya di jantungnya kota Cilegon. Persis berada di depan saya, ini landmark kota Cilegon, tugunya kota Cilegon. Unik tugunya, 90% tubuhnya terbuat dari plat baja, karena kota Cilegon memang identik dengan baja, kota baja, Krakatau Steel. Dan berbentuk pohon tubuhnya. Kenapa berbentuk pohon? Karena meskipun Cilegon ini kota industri, kawasan industri, tapi tetap ramah lingkungan, berwawasan lingkungan. Kemudian di atas ada kubah yang menggambarkan penduduk Cilegon yang religius. Di atasnya lagi ada mercusuar mini. Apa itu? Menggambarkan kota Cilegon yang berada di kawasan pantai dengan pelabuhan Merak dan pelabuhan Cigadingnya. Tiang tugu ada 8, menggambarkan wilayah Cilegon yang terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian itu di atas tuh antar lantai ada jembatan. Ya, antar lantai ada jembatan di dalamnya itu. Menggambarkan wilayah seluruh Cilegon sudah terhubung, tidak ada lagi daerah terisolir, sudah terjembatani oleh sarana prasarana transportasi yang sangat-sangat memadai. Oke. Kenapa saya jadi cerita landmark Cilegon? Supaya teman-teman tahu bahwa sekarang saya berada di kota Cilegon. Dan sebentar lagi teman-teman akan saya ajak bergeser kurang lebih 500 meter dari tempat ini. Ada apa di sana? Ayo ikutin terus perjalanan NK Channel. Nah teman-teman, nih, sekarang saya berada di sebuah taman, Taman Geger Cilegon. Ini adalah monumen Geger Cilegon yang dibangun oleh Kodim 0623, Kodim Cilegon. Tujuan pembangunan monumen ini konon biar generasi-generasi Cilegon tahu peristiwa Geger Cilegon, sehingga diharapkan mampu meneladani semangatnya, meneladani keikhlasan para pelaku Geger Cilegon. Tapi sayang sekali teman-teman, sebelum saya kesini, saya bertanya beberapa orang. Saya tanya, tahukah di mana Taman Geger Cilegon? Dari setiap 10 orang yang saya tanya, hanya 2-3 yang menjawab tahu. Selebihnya tidak tahu. Artinya apa? Hanya 30%-an penduduk Cilegon yang tahu Taman Geger Cilegon ini. Geger Cilegon adalah pemberontakan petani yang terjadi pada 1988.
Pemberontakan ini kemudian dikenal dengan istilah Geger Cilegon 1988, yaitu pemberontakan petani terbesar yang terjadi pada 9 Juli 1888. Maaf, bukan 1988 tapi 1888. Sebelum pemberontakan petani Cilegon atau Geger Cilegon ini juga pernah terjadi pada 1826, yaitu pemberontakan petani anyar. Cilegon yang sebenarnya masuk wilayah Kesultanan Banten, tapi sayang sekali pada saat peristiwa ini Kesultanan Banten sudah tidak aktif karena dibekukan oleh VOC pada 1813. Teman-teman, peristiwa ini sebenarnya berawal dari meletusnya Gunung Krakatau pada 23 Agustus 1833 yang meluluh lantakkan sepanjang pantai Banten, mulai dari Ujung Kulon, Sumur, Cibaliung, Panimbang, Labuan, Carita, Pasauran, Cinangka, Anyer, Cigading sampai Cilegon luluh lantak oleh tsunami dampak letusan dari Gunung Krakatau. Apa yang terjadi kemudian? Wabah kelaparan melanda sepanjang pesisir Banten, termasuk Cilegon tentunya. Wabah kelaparan, kenapa? Karena petani tanamannya hancur oleh tsunami. Selain wabah kelaparan, juga ada wabah penyakit pes atau sampar yang melanda Cilegon dan sekitarnya. Intinya, rakyat Cilegon dalam kondisi koma, lapar, sakit, ditambah lagi peristiwa keluarnya surat edaran dari asisten residen yang ada di Cilegon yang melarang masyarakat melantunkan sholawat Nabi maupun puji-pujian lain di masjid dengan suara keras. Ditambah pasukan VOC merobohkan menara Masjid Cilegon dengan alasan menaranya sudah tua, dikhawatirkan membahayakan masyarakat. Kondisi ini bagi masyarakat Cilegon dianggap sebagai penghinaan yang menyakitkan. Akhirnya bergeraklah masyarakat Cilegon, petani-tani Cilegon di bawah komando Ki Wasit melakukan pemberontakan dengan sasaran kantor residen maupun kantor-kantor Belanda yang lain, kantor penjualan garam yang ada di Teratai dan sebagainya. Pemberontakan berlangsung sehari. Dan kemudian setelah selesai di Cilegon, petani-petani merangsek ke arah Serang. Tetapi kemudian di Toyo Mertosana sudah dihadang oleh pasukan Belanda
yang didatangkan dari Batavia. Kalah personil, kalah persenjataan, akhirnya pupus sudah peristiwa geger Cilegon. Bukan hilang semangat, semangat tetap berkobar, tapi fakta personelnya kalah banyak, senjatanya kalah mutakhir, kalah modern. Akibatnya pemberontakan bisa ditumpas oleh Belanda dalam waktu singkat. Banyak korban tentunya, termasuk tokoh dari pemberontakan Cilegon, yaitu Ki Wasit. Itu saja teman-teman, cerita tentang geger Cilegon. NK Channel mereview Taman Geger Cilegon punya tujuan agar masyarakat Cilegon tahu, minimal anak muda-mudanya ngerti bahwa orang tuanya dulu pernah dengan semangat tinggi memperjuangkan kota Cilegon dari cengkeraman VOC. Sekian, jangan lupa like and subscribe. Kalau punya pendapat silakan tulis di komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.